Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Bapak Babul Bahrudin MPD. Yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah Studi Al-Quran, yakni Ibu Hawa Hidayatul Hikmiyah MH. Dan yang saya banggakan kedua orang tua saya dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Wulan Guritno dari Fakultas Tadris Umum Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan sebuah peta konsep tentang nasih dan mansuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian nasih dan mansuh. Kata nasih adalah bentuk isim fa'il, berarti yang menghapus. Adapun kata mansuh ialah bentuk isim maf'ul, maka kata mansuh berarti yang dihapus. Yang kedua, saya akan menjelaskan rukun dan syarat nasih. Rukun nasih ialah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Nasih yaitu dalil kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya, nasih itu berasal dari Allah karena dialah yang membuat hukum dan dia pula lah yang menghapusnya. Sedangkan mansuh, hukum yang dibatalkan, dihapuskan dan dipindahkan. Adapun syarat-syarat nasih ialah yang dibatalkan adalah hukum syara'. Membatalkan itu datangnya dari tuntunan syara'. Pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum. Tuntunan yang mengandung nasih harus datang kemudian. Yang ketiga, contoh ayat nasih dan mansuh. Ayat 12 surah Al-Mujadilah, yaitu hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus kepada Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kemudian dinasih oleh ayat 13 surah Al-Mujadilah yang berbunyi, apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tidak memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat nasih dan mansuh, yaitu laki-laki dan perempuan yang sudah tua apabila berzina, maka rajamlah, dilempari batu hingga mati, sebagai balasan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bacaan ayat tersebut sudah dihapus tetapi hukumnya tetap berjalan. Sebagaimana firman Allah, diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Dimaksudkan dengan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ialah apabila mereka sholat pada waktu utama, yaitu waktu Isya, atau tidur pada waktu sesudah Isya, diharamkan bagi mereka makan, minum, dan menggauli istri. Ayat tersebut dinasah dan diganti dengan ayat perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali dera. Surah An-Nur ayat 2. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam nasih. Nasih yang pertama, nasih as-sunnah bi as-sunnah. Sunnah Nabi Muhammad SAW tidak dapat dihapus kecuali dengan sunnah itu sendiri. Yang kedua, nasih Alkitab bi Alkitab, penghapusan kitab yang terdahulu dengan kitab yang datang kemudian.
Yang ketiga, nasih dalam Al-Quran, baik hukumnya saja maupun hukum dan lafalnya, sehingga tidak dapat lagi diamalkan. Yang keempat, ada 3 bentuk nasih dari segi bacaan dan hukumnya menurut para ulama. Yang pertama, ayat yang dinasahkan, tilawah dan hukumnya. Yang kedua, ayat yang dinasahkan hukumnya tetapi tilawahnya tetap. Yang ketiga, ayat yang dinasahkan tilawahnya tapi hukumnya tetap. Yang kelima, perbedaan pendapat ulama diperkuat dengan ayat Quran Surah Ar-Ra'd ayat 39 yang artinya Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat Kitab Lafzul Mahfuz Quran An-Nahl ayat 101 yang artinya, dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Yang terakhir, hikmah mempelajari nasih dan mansuh. Yang pertama, menjaga kemaslahatan hamba, mengembangkan pesyariatan hukum sampai kepada tingkat kemampuan sering dengan perkembangan dakwah dan kondisi manusia itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.